Assalamualaikum guys, perkenalkan nama saya Jumaratul Nur Aisyah dari program studi PGMI di Sekolah Tinggi Islam Kendal. Nah, pada saat ini saya akan mempresentasikan melalui bab tentang teknik penyelidikan ilmu jiwa. Sebelum kita masuk pada inti materi, mari kita ketahui terlebih dahulu apa sih yang diartikan tentang psikologi dan psikologi umum. Yang pertama, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, baik itu yang termasuk perbuatan maupun penghayatan dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar. Yang kedua merupakan pengertian umum, yaitu psikologi umum adalah psikologi yang mempelajari, menguraikan, dan menyelidiki berbagai kegiatan atau aktivitas psikis manusia pada umumnya, antara lain pengamatan, inteligensi, perasaan, emosi, kehendak, dan motif-motif secara umum mencari detail-detail atau dalil yang bersifat umum dari kegiatan psikis. Yang kemudian kita masuk pada inti materi, yaitu mengenai apa sih metode dan teknik penyelidikan ilmu jiwa dalam psikologi. Yang pertama merupakan menggunakan metode observasi. Pada metode observasi ini kita bagi menjadi dua macam teknik, yaitu yang pertama observasi dengan jalan introspeksi dan ekstrospeksi. Melalui introspeksi, observasi memperoleh data tentang jiwa dan kepribadian manusia dari laporan diri yang diamati. Laporan diri yang diamati itu didasarkan pada kesan-kesan dan aktivitas serta modus kejiwaan yang telah diamati atau dialami seseorang. Introspeksi adalah suatu proses kejiwaan yang melalui tahapan-tahapan aktivitas tertentu ketika seseorang mempelajari dan ingatan atau proses mengingat pada dirinya. Berarti ia melaksanakan tugas mengingat. Yang kedua merupakan menggunakan observasi ekstrospeksi. Jalan observasi yang memakai teknik ekstrospeksi ini adalah orang melakukan pengamatan terhadap gejala jiwa yang nampak pada tingkah laku orang lain. Melalui ekstrospeksi, kita dapat mengamati secara langsung, yaitu melalui mimik, potromik, dan perbuatan orang lain. Sebagai contoh di sini adalah ada seseorang yang bernama Aminah dan yang satu lagi bernama Susi. Si Aminah ini menangis karena kekasihnya yang pergi. Sedangkan si Susi menangis karena ia telah lulus dan diterima di suatu universitas. Kita dapat simpulkan bahwa di sini Susi dan Aminah itu mempunyai penyebab yang berbeda karena menangis. Si Susi karena kesedihan, sedangkan yang Aminah itu menangis karena kesan dari kebahagiaan pada diri sendiri. Yang kedua merupakan metode pengumpulan. Metode pengumpulan untuk memperoleh pernyataan lisan itu yaitu berupa daftar pertanyaan, wawancara yang kemudian penerapannya dengan baik, wawancara atau interview. Sarana lain untuk memperoleh pernyataan tertulis adalah berupa daftar pertanyaan atau alternatif lain berupa teknik angket. Yang pertama merupakan teknik wawancara atau interview. Yang pertama ini merupakan pengumpulan dengan teknik data psikologi yang dilaksanakan dengan jalan mengadakan atau bertanya jawab secara langsung dan tatap muka dengan narasumber. Yang kedua yaitu merupakan angket yang disebut dengan kuesioner, ialah teknik pembelajaran objek psikologi dengan sejumlah pertanyaan berbagai alternatif. Jawaban atas setiap pernyataan itu dapat bentuknya yang tertulis. Yang ketiga merupakan biografi atau autobiografi. Peristiwa-peristiwa kejadian dalam diri seseorang dapat pula dipelajari melalui daftar riwayat hidup orang lain. Ada daftar riwayat hidup yang terhimpun dalam buku harian dirinya sendiri yang ditulis oleh orang yang bersangkutan sendiri, disebut dengan autobiografi. Sedangkan biografi adalah riwayat hidup seseorang yang tersusun dalam sebuah buku yang ditulis oleh orang lain yang disebut dengan biografi. Yang ketiga merupakan metode eksperimentasi. Jalan metode eksperimen merupakan metode mempelajari objek-objek psikologi dengan jalan menimbulkan dengan sengaja peristiwa dan aktivitas kejiwaan pada makhluk tertentu. Melalui eksperimen kita dibagi menjadi dua, yaitu eksperimen dan tes. Yang pertama, eksperimen adalah suatu pengarahan yang dimungkinkan dengan sengaja pengamatan dalam keadaan khusus di mana peristiwa-peristiwa yang akan dipelajari disederhanakan sedemikian rupa sehingga subjek yang menyelidiki dapat mengontrol atau menguasai situasinya.
Yang terakhir merupakan dengan tes. Tes di sini dibagi menjadi dua kembali, yaitu tes kejiwaan atau psikotes, yaitu tes untuk menggali informasi tentang keadaan dan kapasitas jiwa manusia melalui kegiatan tanya jawab lisan dan tatap muka antara pemberi tes atau tester dan penerima tes disebut testi. Tes kejiwaan ini sering dibarengi dengan tes bakat atau attitude test, tes minat atau attitude test, dan tes inteligensi. Yang terakhir tes percobaan, yaitu tes untuk mempelajari reaksi-reaksi tingkah laku terhadap suatu stimuli. Misalnya, tes percobaan terhadap anak kecil yang dihadapkan dengan seekor tikus di dalam ruangan tertentu untuk mempelajari rasa takut atau reaksi tingkah laku si anak. Karena tes percobaan semacam ini menggunakan manipulasi terhadap subjek penelitian, maka orang sering menyebutnya sebagai eksperimen. Nah, terima kasih guys atas waktu kalian telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Dadah.